Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak. Kami dari kelompok 5, kelas B, dengan mata kuliah pengukuran listrik akan mempresentasikan hasil perancangan dan simulasi timbangan digital berbasis mikrokontroler ESP32 dan modul HX711. Boleh di next? Baik, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah pengukuran listrik dengan dosen Bapak Adi Nugraha, SPD MT. Boleh di next? Baik, dari kelompok 5 juga beranggotakan dengan 6 anggota kelompok. Yang pertama diantaranya ada saya sebagai Muhammad Andika dengan NIM 33322400025. Dan yang kedua ada Muhammad Sandi dengan NIM 33322240145. Yang ketiga ada Raditya Armiko Pareji dengan NIM 33322400065. Dan yang keempat ada Danual Hamda dengan NIM 33322400154. Dan yang kelima, ada Muhammad Mufid dengan NIM 33332240146. Dan terakhir, ada Bibi Raihana Adinda Fikri dengan NIM 33322240135. Boleh di next? Nah, baik. Tujuan dilakukannya presentasi kali ini, eh, yang dimana ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama ada merancang sistem timbangan digital dengan menggunakan mikrokontroler ESP32, yang dimana ESP32 ini adalah nantinya digunakan di proyek sebagai otak dari proyek tersebut. Yang kedua ada memenuhi cara kerja sensor beban load cell dan modul HX711 dalam mengubah tekanan menjadi data digital. Dan pada proyek kali ini juga kami menggunakan komponen tambahan seperti modul HX711 untuk dapat digunakan pada proyek tersebut. Yang ketiga, menggabungkan ESP32 dengan LCD I2C dan komponen lain untuk menghasilkan sistem yang responsif. Dan tentunya pada proyek kali ini juga kami menggunakan LCD I2C yang dimana digunakan untuk menampilkan hasil pada saat telah menggunakan timbangan tersebut. Yang keempat, melatih kemampuan mahasiswa dalam perancangan, pemrograman, dan simulasi rangkaian elektronika. Dan boleh di next. Baik. Dan di sini ada daftar komponen. Daftar komponen kali ini ada 4 komponen yang akan digunakan pada proyek kali ini. Dan daftar komponen akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Danual Hamda. Danual Hamda, dipersilahkan. Nah, setelah menjelaskan tujuan, di sini saya akan menjelaskan daftar komponen. Daftar komponen di sini ada 4. Yang pertama itu ada HX711 load cell amplifier, 2 ada ESP32, 3 itu ada push button, 4 itu ada LCD I2C. Fungsi tiap komponen. Yang pertama, HX711 load cell ini yang berfungsi untuk sebagai menimbang beban atau menimbang beban. Komponen ini digunakan untuk sebagai pembaca berat suatu benda dan mengatur berat yang diinginkan. Pada percobaan ini, komponen digunakan untuk mengatur berat benda yang diinginkan. Yang kedua, ESP32 merupakan mikrokontroler dari eh, tingkatan dari Arduino Uno sebelumnya yang dimana memiliki pin yang lebih sedikit dan lebih kecil dibanding Arduino sebelumnya. Mikrokontroler juga dipakai sebagai untuk codingan Arduino dan membuat alat project. Next. Yang ketiga ada push button. Push button di sini digunakan untuk sebagai preset ketika AX711 load cell ini diatur ke 50 dan ketika push button dipencet maka akan mereset ke 0 larinya. Yang keempat ada LCD 2C. LCD 2C ini adalah
LCD yang memiliki pin yang lebih sedikit dibanding LCD 16x2 biasanya dan digunakan untuk menampilkan hasil timbangan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya Baby Rayhana tentang penerapan proyek yang digunakan. Maaf sebelumnya, Bibi untuk mic-nya untuk dihidupkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui tentang judul, lalu latar belakang adanya simulasi ini, lalu selanjutnya ada tujuan, berikutnya daftar komponen, serta fungsi tiap komponen, maka akan terasa kurang jika kita tidak tahu mengenai penerapan proyek yang akan kita lakukan. Yang pertama, penerapan pada proyek ini ya, yaitu membuat alat ukur berat digital dan untuk menggunakan sistem microcontroller. Controller ini sebagai otak yang memproses data dari sensor wall cell serta menampilkannya pada layar LCD. Penerapan proyek ini bisa kita gunakan di berbagai bidang, seperti timbangan pada bahan makanan. Nah, kalau timbangan bahan makanan, apa sih yang kita pikirkan? Yang pertama, pasti kita bakal mikirin tentang kayak di pasar. Di pasar banyak banget medianya, kayak timbangan bahan makanan ikan, daging, ataupun telur, beras, dan lain-lain. Banyak banget contoh-contoh di kehidupan sehari-hari yang bisa kita ambil sebagai contoh di dalam proyek timbangan ini. Selanjutnya ada juga timbangan paket logistik. Nah, kalau untuk paket logistik sendiri, banyak banget juga penerapannya. Misalkan seperti di paket kargo, kayak misalkan kita di beberapa Shopee atau apapun itu. Terus selanjutnya juga ada sebagai contoh di bandara. Di bandara juga ada yang namanya timbangan untuk mengukur berat barang yang kita bawa ke suatu negara atau ke suatu daerah. Ada juga sebagai logistik, contohnya kayak misalkan di pekerjaan. Di apoteker ataupun di farmasi biasanya ada penentuan berat atau timbangan untuk ngatur obatnya ataupun apapun itu. Terus selanjutnya ada alat ukur berat komponen elektronik. Nah, biasanya ini tergantung gimana ukuran alat ukur elektroniknya. Biasanya alat ukur elektroniknya itu akan lebih kecil ataupun lebih besar tergantung di mana posisinya. Dan biasanya kita menggunakan ini sebagai jangka agar kita tahu kesesuaian sebuah produknya. Nah, pemanfaatan sensor ini yaitu load sel HX711 akan membantu kita untuk mengatur dan membaca berat yang kita inginkan. Hasil pembacaannya akan lebih akurat dan menjadi lebih stabil. Kita tolong di next untuk penerapan kedua. Lanjut di penerapan proyek yang kedua, kalau misalkan tadi sebelumnya kita mendengar dari kehidupan sehari-hari, mungkin banyak banget yang familiar. Selanjutnya kita bakal ngebahas ini di dunia teknik elektro. Pada bidang teknik elektro sendiri, proyek yang saya dan kelompok saya ambil ini sebagai salah satu contoh nyata bahwa ada loh ternyata penerapan sensor, penguat sinyal, dan konversi analog ke digital ADC. Yang bisa dibilang salah satu contoh bahwa ternyata teknik elektro punya banyak proyek yang bahkan kita belum tahu. Selanjutnya, proyek ini juga bagus banget untuk melatih para mahasiswa dalam menghubungkan hardware dan software. Kayak misalkan penggunaan library HX711. Library HX711 itu bisa banget buat membaca berat dan mengatur berat yang kita inginkan, sesuai sama yang teman-teman saya sudah jelaskan dan sesuai sama pengulangan yang telah saya kasih tahu. Dan selanjutnya ada LCD I2C yang menampilkan hasil dari timbangannya, yang biasanya menghasilkan nilai yang lebih akurat dan lebih terstruktur lagi. Dari proyek-proyek ini bisa banget kita lihat bahwa mahasiswa bisa banget membangun sistem lain. Kayak misalnya alat ukur tekanan. Nah, alat ukur tekanan apa sih yang kita pikirin pas kita dengar alat ukur tekanan? Banyak banget loh teman-teman ternyata alat ukur tekanan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada namanya tensimeter digital. Tensimeter digital ini biasanya terkenal di dunia kedokteran atau kesehatan. Yang pada umumnya biasa kita pakai untuk
mendengarkan denyut jantung, bisa juga untuk ngatur tekanan darah, bisa untuk melihat tekanan darah kita tinggi atau rendahnya. Ada juga namanya pressure gauge digital, yang biasanya fungsinya untuk ngecek apakah pipa atau apa kayak ban atau apapun itu dalam keadaan rusak atau aman, yang sangat berfungsi untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dia juga termasuk dalam gawat, teman-teman. Ternyata ada juga first gauge digital yang biasanya untuk pabrik kayak manufaktur, material, inspeksi, banyak banget fungsinya. Ada juga terakhir untuk daya ada namanya multimeter digital. Multimeter digital mungkin kalau di teknik elektro lebih dikenal sebagai salah satu alat yang buat ngukur arus ataupun tegangan. Tapi kalau di multimeter lain mungkin bisa dibilang dia berfungsi untuk mengukur gaya atau apapun itu. Selanjutnya ada juga sistem otomatis berbasis berat. Nah, untuk sistem otomatis berbasis berat ini, kita sering banget nemuin ini biasanya di posyandu ataupun di rumah sakit ataupun di klinik kesehatan yang mungkin memfokuskan ke berat badan atau tinggi badan. Yang biasanya dia ada dua kombinasi. Yang pertama dengan library HS711 atau apapun yang berhubungan dengan load cell-nya ataupun dengan kombinasi dengan load cell yang lain. Sebagai contoh, kalau misalkan kita mau ngukur tinggi badan, kita bisa banget pakai ultraviolet atau kayak sebagai tanda bahwa ultraviolet itu adalah sebagai tinggi badan, pengukur tinggi badan, sensor tinggi badan. Itu akan dilanjutkan supaya Ya, baik, Anus Data. Data dari load cell terbaca sangat kecil, sehingga dibantu oleh HX711 untuk memperkuat dan mengubahnya menjadi data digital. SP32 kemudian membaca data tersebut agar hasilnya sesuai dengan satuan gram. Saat tombol ditekan, fungsi tar dijalankan untuk mengatur ulang berat menjadi 0. Hasil pembacaan berat ditampilkan di LCD dalam format seperti berat beban 2.500 gram. Berdasarkan simulasi percobaan yang dilakukan apabila beban diatur menjadi 2,5 kg, nilai yang ditampilkan di LCD juga menunjukkan angka yang hampir sama, tetapi dalam satuan gram. Selain itu, jika berat melebihi 4,5 kg, LCD akan menampilkan beban overload atau beban yang berlebih. Baik, di sini saya akan melakukan simulasinya. Sebelum melakukan simulasi, di sini bisa dilihat ada LCD IQC-nya dan lihat juga pinnya juga cuma sedikit ya dibandingin LCD yang biasanya. Lalu di sini ada HX711 load cell dengan maksimal beratnya itu dia di 5 kg. Ini dia sebagai sensor bebannya. Lalu kita pakai SP32 sebagai kotak utamanya. Kemudian ada push button yang di sini fungsinya dia untuk melakukan tes. Oke, bisa dilihat di sini nanti waktu dimulai di awal LCD akan menampilkan simulasi kelompok 5. Setelah 2 detik, maka akan menampilkan berat bebannya. Berat beban yang ditampilkan itu dalam bentuk gram. Tapi ketika berat bebannya sudah mencapai titik overload, maka akan di print overload juga. Nah, titik overload itu di sekitar 4.500 gram. Oke, nah untuk push button nanti ketika ditekan, maka di bagian LCD akan menampilkan pairing dan akan presetnya menjadi 0 kg lagi. Oke, mungkin langsung aja bisa kita mulai. Oke, bisa dilihat tadi ada simulasi kelompok 5 dan berat bebannya. Oke, di sini kita contohkan sekitar 2,02 kg. Bisa dilihat yang tertampil adalah 2019 gram. Ya, itu beda sedikit saja sama yang ada di sensornya. Sini juga sama. Dan ketika sudah melewati 4,5, maka akan tertampil overload. Untuk fungsi dari tombol ini sendiri,
dia akan langsung mereset menjadi 0 gram yang di sininya. Itu gunanya buat apa? Nah, contoh nih, kita pengen ngukur gula, kan nggak mungkin langsung kita taruh aja gulanya di timbangannya, perlu pakai wadah dong. Nah, kita contohin berat wadahnya itu sekitar 2,21 gram, 2,21 kilogram lah. Nah, ini untuk bagian wadahnya doang. Tapi kan kita butuh berat besi dari gulanya. Nah, makanya kita di sini pakai pairingnya. Jadi nol lagi. Jadi nanti berat dari wadahnya itu nggak kehitung. Misalkan kita tambahin gulanya sekarang. Bisa dilihat di sini yang tertampil itu adalah berat gulanya yang bersihnya. Oke, mungkin sekian aja simulasinya. Bisa dilanjut PPT-nya oleh rekan saya. Silakan Muhammad Mufid. Baik. Nah, setelah kita melakukan percobaan atau simulasi, yaitu timbangan sosial yang berbasis mikrokontroler ESP32 ini, adapun beberapa kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, yang pertama itu kita berhasil membuat simulasi ini, yaitu timbangan digital yang sangat-sangat akurat atau presisi dengan mikrokontroler ESP32. Dan yang kedua itu adapun cara kerjanya, yaitu dari load cell itu untuk seperti mengubah beban atau tekanan menjadi tegangan agar tertampil di timbangan tersebut. Dan adapun cara kerja dari modul HX711 itu sebagai penguat atau amplifier lah dari analog to digital. Dan yang ketiga, adapun penggabungan atau integrasi yang berjalan dengan lancar sesuai dengan hasil tampilan yang akurat seperti dari penggabungan antara mikrokontroler ESP32 dan juga LCD I2C. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang pada simulasi ini kita itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam pengaplikasian itu elektronika pada kehidupan kita sehari-hari seperti mikrokontroler ESP32 ini yang kita lakukan percobaan simulasi untuk pengukuran timbangan digital. Ya, itu sekian dari saya, Bapak kami. Baik, terima kasih dan itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang pemrograman dari perancangan simulasi mikrokontroler ESP32 dan menggunakan juga modul HX711 sebagai modul tambahannya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari segala perbuatan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.